Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Ton Selasa ya, menanggapi komentar saudara kita Kasyam ya, kaitannya dengan fenomena ya. Fenomena menjadi dua atau menjadi tiga ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu biasanya ya terjadi karena sedulur papat kita gitu ya. Sedulur papat kita itu medar sukmo ya. Nah, biasanya ini dialami oleh orang-orang ya, orang-orang yang ahli tirakat, ahli wirid, ahli zikir, ahli puasa, itu dialami seperti itu ya. Atau orang-orang dalam kondisi banyak masalah ya. Masalah kehidupan itu banyak masalah, akhirnya apa, batinnya ini diperas, olah batin terus setiap hari wis. Ketika masalah itu katakanlah setahun, 2 tahun, 5 tahun tidak selesai, maka sukmanya ini kuat, sedulur papatnya itu kuat. Secara logika ya, orang diuji masalah katakanlah ya 1 bulan, dengan orang diuji masalah 5 tahun, kekuatan mental ya, daya tahan mental, daya tahannya lebih kuat mana? Ya pasti lebih kuat yang 5 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya sudah jelas ya, selama 5 tahun itu lo menderita, selama 5 tahun itu lo ya, nelongso batin. Lah ketika nelongso batin, terus dia itu sambat kepada sang pangeran ya. Atau kalaupun tidak sambat, Anda ini tetap melakukan ibadah, wirid, zikir, baca kitab suci, itu tetap ya, Anda jalankan dalam rangka apa? Menguatkan jiwa Anda, menguatkan mental Anda melalui jalan batin. Nah ini akan memiliki kemampuan tadi, medar sukmo ya. Ini bukan hanya cerita loh ya, medar sukmo ini. Kalau rojo sukmo ya biasa, semua orang pasti pernah mengalami. Ini medar sukmo ya, pecah raga ya. Seperti kalau Anda pernah lihat filmnya Kian Santang ya, jadi beberapa dari 7 ya, dari 7 ya, medar sukmo ini ya, sebenarnya ya cuma 4 saja ya, 5 Anda, 5 yang asli ya. Tapi kalau itu sudah menjadi 7, 6, 7, 8, 9, 10, itu biasanya ya, biasanya yang lebihnya tadi itu adalah kotam. Kotam disuruh untuk menyerupai dirinya gitu. Nah, teman-teman weton Selasa ya, ketika Anda ini memiliki malu halus, memiliki kotam ya, Anda suruh ya, misalkan saya memiliki kotam ya, saya suruh jaga rumah saya ya, tak suruh menyerupai saya, pasti menyerupai saya. Nah, silakan dicoba kalau Anda percaya ya, kalau Anda memiliki kotam. Nah, tapi kalau tidak Anda suruh, ya tidak akan ya, kecuali kalau Anda sudah meninggal dunia, baru mereka berani menyerupai Anda. Makanya banyak orang itu tertipu ya, banyak orang itu tertipu ketika berziarah ke mana itu ya, wah ini kok menyerupai ini. Nah, Anda kira bahwasannya itu adalah orang tersebut, padahal itu kotamnya yang dulu menemani dia gitu ya. Banyak seperti itu ya. Anda pernah mendengar ya, makam seseorang, tapi kok di banyak tempat. Misalkan di Malang ada, di Pasuruan ada, di Jember ada, 1 orang. Itu biasanya petilasan ya, bukan orangnya. Biasanya petilasan. Biasanya di tempat itu ada pusakanya yang pernah digunakan oleh orang tadi. Sehingga ketika ada orang berziarah ke petilasan tadi, ya pasti ketemu orang itu gitu. Padahal ya bukan, padahal itu adalah kotamnya yang menempati pusaka yang pernah digunakan. Nah kembali ya, kaitannya dengan fenomena ya, Anda ini pecah raga, medar sukmo, itu bisa Anda lakukan ya ketika sukma Anda ini kuat ya. Itu kalau Anda mau sengaja, tapi kalau Anda tidak sengaja, biasanya juga keluar sendiri.
manakala masalah itu angel gitu loh ya, keluarnya tadi itu ada misinya ya. Misinya mencari informasi juga bisa, misinya melindungi juga bisa ya. Itu adalah bagian dari diri Anda, entah kakang kawa, entah ade-ari, entah ketik, entah pusar dan sebagainya. Nah, itu bisa Anda lakukan ya. Satu suruh ke sana, satu suruh ke sana, satu suruh ke sana. Nah, kalau Anda ingin seperti itu dengan sengaja, yang saya sampaikan tadi kan tidak sengaja. Karena kita ini dilatih oleh alam dengan masalah yang bertubi-tubi. Tapi kalau Anda ingin sengaja melakukan seperti itu, ya Anda harus ditirakati. Sampai Anda bisa komunikasi dengan sedulur papat Anda. Semua keempat-empatnya harus bisa. Baru Anda ajak ngomong, baru Anda bisa nyuruh. Nah, prosesnya juga panjang. Tapi kalau biasa saja ya, katakanlah Anda tidak bisa melakukan, tapi itu pernah terjadi ya. Nah, itu dengan sengaja ya, mereka mecah sendiri. Ini pernah juga dialami ya, dilakukan oleh guru saya ya. Nah, guru saya itu ya, di pondok itu menyembelih korban ya. Menyembelih korban pas Idul Adha. Nah, ada yang ketemu ya, muridnya di Mekah. Loh, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Masa muridnya bohong gitu. Kan ya tidak mungkin gitu. Nah, itulah fenomena semacam itu. Itu hal-hal yang biasa. Ya, ketika itu terjadi ya, dialami oleh orang ahli-ahli tirakat, ahli-ahli ibadah, itu biasa. Tidak usah gumun ya. Sama juga ketika teman-teman weton Selasa banyak masalah dalam hidupnya, itu juga akan Anda alami. Meskipun Anda tidak tahu ya. Kalau biasanya kalau banyak masalah itu Anda tidak tahu, kalau mecah itu tidak tahu. Tapi kalau orang ahli ibadah ya tahu, kadang memang sengaja. Nah, inilah perjalanan tanpa batas ruang dan waktu ini seperti ini ya. Ini Rogo Sukmo ya, Rogo Sukmo, tapi bukan hanya satu ya, keempat-empatnya bisa Anda lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.